Pada suatu hari gangguan itu muncul kembali dan jauh lebih menyeramkan lagi, Wak. Merembet kemana-mana tuh kalian. Nah, teror puncak horor kali ini, Wak, melibatkan adiknya Vivi. Satu lagi, namanya siapa sih nggak kalian? Via, yang tinggal tempat tantenya tuh. Nah, ini gantian si Via nih, Wak. Jadi waktu itu Via ini sengaja memang balik ke rumah itu, ke rumah ibunya ini untuk menghabiskan liburan akhir tahun. Udah lah, balik kampung dulu lah gitu kan. Nah, setelah beberapa hari tinggal di rumah kakeknya ini, Via menjalani hari-hari biasa aja tuh, seperti biasa tanpa ada gangguan apapun. Tapi masuk hari keempatnya, disinilah Via mulai ikut mengalami teror itu, Wak. Jadi ceritanya pada suatu subuh nih ya, Via ini lagi bersiap untuk melaksanakan sholat subuh seperti biasanya. Dia pergilah berwudu dan berniat untuk sholat di dalam kamar, nggak di luar. Nah, tapi Wak, pas di kamar itu udah selesai mengudu, masuk kamar, terus waktu di kamar posisi pintu kamar itu terbuka memang. Lagi mau pakai mukena nih, set, Via nengok ada sosok wanita masuk ngelengos gitu, melayang kan. Masuk ke dalam kamarnya terus melayang mutar-mutar gitu, Wak. Mutar dia. Siapa nih? Mutar. Dan epicnya lagi, Wak, Via baru sadar kalau sosok yang masuk mutar-mutarnya menyerupai orang yang sangat dia kenal. Siapa? Ibu dia sendiri. Mulai dari badannya kurus, rambutnya panjang sebahu, wajahnya betulan wajah ibu aku, katanya dia. Ibu ngapa ibu melayang-melayang tuh? Tapi yang bikin Via sadar bahwa itu bukan ibunya, yang pertama iyalah ibunya, ngapain ibunya melayang kan? Terus kedua, hal yang bikin Via takut adalah ketika melihat sosok yang mirip sama ibunya itu tersenyum. Tapi sampai ujung telinga nih haro. Kata tadi melayang-melayang, Wak. Langsung dibangunkannya si Vivi kan. Vivi bangun, ada hantu nih melayang-layang nih. Tapi sayang entah kenapa lagi, Wak. Kemarin kan Vivi yang susah bangunin mamanya kan. Ini Vivi yang dibangunin juga susah kali nggak terbangun. Nah, karena ngerasa terpojok sendirian si Via nih kan, Via memilih untuk langsung memejamkan mata, dikuncinya badannya, langsung dia baca ayat kursi itu. Terus tuh dia nggak mau buka mata sampai terdengar suara azan subuh berkumandang. Dan setelah mendengar suara azan dibuka, mata udah nggak ada lagi tuh. Apa perempuan melayang-layang tuh. Iya, astagfirullahaladzim. Dia pikir udahlah kan sampai di situ aja lah ya kan. Tapi enggak, Wak, selang beberapa menit kemudian baru aja tenangnya si Via dengar ada suara benda jatuh kencang kali, berat macam kayu besar tumbang tuh, Wak. Der gitu kan. Bukannya dia trauma sama penampakan sosok wanita yang melayang-melayang tadi, malah disamperin, mungkin karena juga penasaran kali itu suara apa tuh yang jatuh gitu kan. Nah, mendekatlah ke jendela, dibukanya lah tirai jendela tuh sedikit. Waktu dibuka nggak ada apa-apa. Nggak ada, hening kan di luar. Nggak ada. Berarti bukan di sini sumber suaranya, mungkin dari arah sana gitu kan. Kayak tadi suaranya dari sini lah. Ya udah, nggak ada apa-apa. Bismillah, udah subuh kok, tenang, kata si Via. Di depannya cuma ada beberapa batang ubi kayu aja sama beberapa pohon pisang yang memang tumbuh di dekat samping kamar dia ini. Nah, karena nggak ada apa-apa, Via mau nutup lagi dong tirainya, mau tidur lagi kalau udah takut udah nengok hantu. Tapi, Wak, baru mau digeser nih tirai ini sama si Via, disitulah Via nengok pemandangan yang tidak akan dia lupakan seumur hidupnya, Wak. Waktu itu, tiba-tiba saja, baru mau ditutup nih, apa itu? Via melihat ada sosok wanita yang mirip sama mamanya tadi muncul, Wak, di antara pohon-pohon pisang itu. Dan selain itu, Via melihat bahwa sosok itu perlahan-lahan berubah wujud. Dari awalnya rambutnya pendek, kan macam ibu ya kan? Pendek, tiba-tiba panjang. Dan selain itu wajahnya juga berubah. Awalnya kan macam muka ibu tuh, lama-lama berubah macam ada merah-merahnya gitu, Wak. Kenapa jadi kayak gitu? Astagfirullahaladzim. Belum sempat mencerna semua itu, Wak. Via ini kembali melihat bahwa si sosok ini sedang menggendong sesuatu di pelukannya. Dia mati lekat-lekat sama si Via, apa digendongnya itu kan. Tahu kalian sosok apa digendong tuh? Bayi. Gendong bayi dia. Dan pada saat itu juga, Wak, Via mengaku dia tidak hanya melihat si sosok yang gendong bayi itu, tapi sosok itu ternyata juga sambil macam kayak memakan bayi itu, coy. Nampak deh kayak gitu. Astagfirullahaladzim. Kayak dimakannya bayi itu, nggak nampak nih macam ada darah-darah, kata si Via itu. Nengok penampakan secara beruntun itu apa nggak pengen kali teriak si Via ini kan, kalau bisa pingsan mungkin waktu itu. Cuman waktu mau teriaknya nggak bisa suara tuh keluar loh. Entah dibuat diam sama sosok tadi, entah memang karena dia ini nggak sanggup berkata-kata lagi, entah gara apa ya. Tapi yang jelas Via betul-betul nggak bisa bersuara, saking shocknya. Tuh nggak kalian dapet
dapat apa namanya tuh ya, dapat serangan shock gitu, karena nggak bisa berbuat banyak. Untunglah Via ini bisa bergerak, lompatlah dia langsung ke tempat tidurnya, di peluknya Vivi kakaknya si Wawa kita nih. Astagfirullahaladzim gitu. Dibalik lagi baca ayat kursi sampai matahari terbit. Bergetar badan aku waktu aku bangun nengok adik aku, shock gitu. Kok kenapa Via? Nah saat Vivi udah bangun lah, Via langsung menceritakan kejadian yang tidak akan pernah dia lupakan itu ke seluruh penghuni rumah, ke ibu, ke Bang Tio, ke aku, Nadia, ke semua yang dia ceritain. Pada ikutan takut lah kami semua, soalnya ini udah lebih ekstrim lagi penampakan. Yang aku tengok genderuwo, yang ditengok sama Bang Tio ya udahlah penampakan yang mirip sama aku. Ini nggak wanita mukanya jelek makan bayi, macam mana? Saking traumanya hari itu Via langsung memutuskan tuh, udah aku mau pergi aja balik rumah tante, nggak mau lagi aku melewatkan malam di rumah nih katanya. Ya janganlah nak, kamu juga baru kesini. Mama nggak setuju lah, orang baru balik anaknya kok belum sempat lagi melepas rindu kan, belum puas ya kan. Tapi gegara nengok Via nih betul-betul trauma kali, shock kali, ibu pun akhirnya terpaksa mengizinkan, ya udahlah baliklah aku lagi. Banding kok kenapa-napa gitu kan. Nah balik Via, balik ke kampung sebelah lagi sih Via. Hari itu juga diantar sama Bang Tio sama mama aku. Kamu lagi ditinggal di rumah tuh. Padahal rumah mamanya tuh. Nah singkat cerita, karena Via nggak jadi liburan di rumah mereka, ibunya Vivi memutuskan untuk mengajak mereka semua berlibur atau refreshing sambil ngejenguk kakak sulungnya. Jadi ajak pergi ginap di rumah anak sulungnya lah, Kak Eni yang udah nikah tuh, masih ingat kan kakak si Vivi. Nah setelah semuanya setuju, mereka pun pergilah ke sana bersama-sama. Sesampainya di rumah Kak Eni, ya udah mereka ngobrol-ngobrol tuh seperti biasa. Sampai akhirnya aku buka obrolan, ya kan. Tanya sama mamaku, ibu, kira-kira siapa tuh sosok apa